Ya, isu reshuffle menteri kembali mencuat pasca keputusan pemerintah yang meleburkan Kemendikbud dan juga Ristek. Tidak hanya itu, BKPM juga akan berubah menjadi Kementerian Investasi. Utak-atik nomenklatur oleh Presiden Jokowi ini akan berujung pada perombakan wajah kabinet. Apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Presiden dengan perombakan kementerian dan juga reshuffle? Siapa saja yang menteri yang akan diganti atau hanya sekedar dirotasi saja? Kita akan coba menelaah pada malam hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Ada Mbak Ledia Hanifa, politisi dari PKS, dan juga Bang Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah Selamat baik. malam, Reinhard. Ya, kabar baik semuanya. Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, sudah pasti sepertinya ada perombakan reshuffle sebagai konsekuensi logis dari perombakan nomenklatur dan juga ada Kementerian Investasi yang baru nantinya. Apakah ini akan berlangsung dalam waktu dekat, Bang Ngabalin, mengingat sudah disetujui juga oleh DPR dan juga ini memang keinginan dari Presiden Joko Widodo sendiri? Ya, kalau dilihat dari pengalamannya selama kami berada di kantor staf Presiden di Binagraha dan di lingkungan istana kami bekerja, dalam banyak kesempatan saya mau memberikan informasi bahwa biasanya langkah-langkah seperti ini Bapak Presiden tidak membiarkan lama, tapi beliau langsung mengambil satu keputusan yang cepat untuk bisa memberikan informasi kepada publik. Umpama seperti yang tadi dalam pengantar Mas Reinhard sudah menyebutkan bahwa surat Presiden tanggal 30 Maret 2021 itu telah dibahas, ya, diterima, dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu artinya bahwa persetujuan itu memberikan informasi kepada kita. Makanya saya selalu mengatakan bahwa coba diingat pada saat informasi surat itu telah disetujui oleh DPR, kemudian pada saat yang sama ya, Mas Menteri Bambang Brojonegoro menyatakan pamit di depan para staf dan karyawan, termasuk pada waktu beliau berkunjung ke Unhas di Makassar, beliau juga mengatakan bahwa ini adalah kunjungan sekian terakhir dalam masa dinas beliau sebagai Menteri Tek. Dengan begitulah maka saya memberikan satu keyakinan, keyakinan saya mengatakan bahwa insya Allah dalam pekan ini, kalaupun tidak dalam pekan ini, maka pekan depan beliau akan melantik 2 menteri yang nomenklaturnya telah berubah itu. Oke, pertimbangan-pertimbangannya apa sih, Bang Ngabalin, bagi seorang presiden untuk kemudian satu, meleburkan kementerian, kedua, tentu akan ada reshuffle menteri. Ini kan yang kemudian menjadi perbincangan di tengah-tengah publik saat ini. Ya, kalau dilihat bahwa nomenklatur yang berubah itu kan isi surat Bapak Presiden ke DPR juga sama seperti yang saya mau katakan, bahwa Presiden melihat bahwa hampir sebagian besar tugas-tugas yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi itu dikerjakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan begitu maka Ristek ditarik ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Begitu juga dengan Kementerian Investasi. Di luar negeri itu orang tidak mengenal Badan Koordinasi Penanaman Modal. Karena itu lebih banyak, hampir semua negara, kita boleh runut satu-satu negara, hampir semua negara ada Kementerian Investasi. Sehingga diharapkan bahwa dengan perubahan nomenklatur ini maka seluruh sebagai konsekuensi dari undang-undang yang telah kita bahas, kita bicarakan Undang-Undang Cipta Kerja, dari seluruh izin, kemudian dan segala macam yang terkait dengan peningkatan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang menjadi Kementerian Investasi itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, saya ke Mbak Ledia. Mbak Ledia, sebagai pihak yang ada di luar pemerintahan, PKS melihat satu, mengutak-atik nomenklatur ini, Kemendikbud jadi Kemendikbud Ristek, kemudian mungkin ada BRIN, kemudian ada Kementerian Investasi, yang akhirnya kemudian pasti akan ada reshuffle menteri. Bagaimana Mbak Ledia melihat atau teman-teman PKS melihat langkah Presiden Jokowi ini? Pertama yang perlu kita catat, 2014 yang menggabungkan Ristek Dikti itu adalah Presiden Jokowi juga ya. Terus kemudian kita kan membahas undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang 11 tahun 2019,
yang menitik beratkan bagaimana kemudian riset kita itu bisa menjadi lebih teratur, sistematis, dan ada riset-riset strategis yang nanti bisa memberikan dukungan kepada pembangunan kita sesuai dengan arah pembangunan yang diinginkan. Nah, itu harusnya bisa menjadi bagian membicarakan tentang riset strategis itu tadi. Dan bagaimana kemudian kita bisa mendiskusikan dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan kementerian tersebut, kan akhirnya di 2019 oleh Pak Jokowi sendiri yang digabungkan. Jadi Kemristek bergabung dengan BRIN, intinya pindah ke Pendidikan dan Kebudayaan. Itu saja sudah menyebabkan 5 bulan kita tidak membahas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena mereka lagi melakukan restrukturisasi. Kita tidak bisa membayangkan ketika kemudian ini digabungkan, maka akan terjadi proses lagi yang nanti akan tertunda sekitar 5 bulanan ya, itu untuk restrukturisasi kembali, sehingga target-target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya sangat khawatir. Kita ini kan ada yang belum tercapai, rata-rata lama anak bersekolah kita baru 8,9 tahun. Artinya rata-rata anak di Indonesia tidak lulus SMP. Ini kita membuat sebuah penggabungan struktur yang nantinya akan berimplikasi kepada kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Kita akan menghadapi assessment, kita akan menghadapi ujian sekolah dan lain sebagainya. Itu saja di situ kita sudah mengkhawatirkan ya. Karena sebenarnya kan desain pertama menggabungkan adalah desain Pak Jokowi, ketika kemudian memisahkan juga memisahkan, Jokowi yang memisahkan, dan sekarang menggabungkan kembali gitu. Sementara implikasi ikutan di bawahnya itu bukan perkara yang mudah sebetulnya. Anda mau mengatakan ada inkonsistensi di situ, Mbak Ledia? Ya, sebetulnya kan seharusnya desainnya udah jelas dong dari awal tuh sampai sekarang. Kita menginginkan kalau mau menjalankan desain yang sudah direncanakan sejak awal, ini harusnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi gitu. Dan karena rancangan undang-undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi itu inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPR. Artinya semestinya udah punya desain. Nah, desain itu yang kemudian kita melihat, loh kok desain mereka yang mendesain sendiri tetapi tidak konsisten di dalam, kalau Anda sebut tadi tidak konsisten dalam kemudian implementasinya di dalam nomenklatur dan lain sebagainya. Baik, Mbak Ledia, kalau sosok ini kan akan ada reshuffle nantinya. Kalau sosok menterinya yang PKS lihat kemudian seperti apa perombakan ini? Kita kembalikan pada Presiden. Cuma kalau kami melihat, kalau itu digabungkan dengan riset dan inovasi, saya agak mengkhawatirkan nih bebannya Nadiem ini akan jadi sangat berat nih. Karena selama ini kita sedang mendorong agar concern kepada pendidikannya lebih besar. Terutama pendidikan dasar dan menengah, dan akhirnya kemudian kan harus diikuti dengan pendidikan tinggi. Riset yang ada selama ini memang tidak terlink dengan perguruan tinggi. Ini juga jadi persoalan memang bagi kita. Nanti begitu kemudian ditarik, risetnya ditarik ke sini, ke pendidikan kebudayaan, apakah nanti dari perguruan tinggi ini juga ada link dengan lembaga-lembaga lembaga-lembaga penelitian lainnya. Nah, itu yang jembatan itu harus dibangun dan harus dipastikan bahwa Mas Dadin punya kemampuan yang cukup memadai ya untuk memanage. Kalau memanage-nya mungkin iya, tetapi ini kan konsep pendidikan gitu, bukan berbicara soal memanage gitu. Saya ke Bang Abalin lagi. Bang Abalin, presiden yang menyatukan, presiden juga yang memisahkan gitu. Nah, ini butuh waktu lama kalau disoroti oleh Mbak Ledia tadi, termasuk juga soal menggabungkan Dikbud dengan Ristek. Gimana Bang Abalin? Ya, kalau dibikin prosentasenya itu kan lebih kurang 17%. Kalau dibikin persentase ya. Kenapa? Makanya tadi saya juga bilang mengungkapkan kembali isi surat Bapak Presiden yang dikirim ke DPR itu. Mbak Ledia pasti tahu dengan teman-teman di sana bahwa hampir sebagian besar dari tugas-tugas yang saya kemukakan tadi, tugas-tugas yang ada pada Kementerian Riset dan Teknologi itu dikerjakan menjadi tupoksi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Makanya itu tadi kalau saya bilang, kalau dihitung itu lebih kurang 17%. Artinya apa? Standar operasi yang sudah ada, operasional yang ada di kementerian itu bukan hal yang sulit bagi sebuah manajemen pemerintahan dan administrasi. Artinya ini negara, kita bicara dalam konteks negara dan pemerintahan. Jadi kalau terjadi pergeseran itu pun juga bukan hal yang sulit. Sepanjang itu untuk kepentingan pelayanan publik, sepanjang itu untuk kepentingan bagaimana memenuhi undang-undang terhadap sistem pendidikan nasional, sepanjang itu untuk memenuhi standar pendidikan di tanah air, kemudian melayani masyarakat,
apa yang tidak boleh untuk kepentingan bangsa dan negara, karena semua itu perintah undang-undang. Kalau perintah undang-undang untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mau berapa kali pun tidak ada masalah, sepanjang rakyat itu bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Begitu juga dengan apa yang kita tadi terkait dengan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal naik tingkat menjadi Menteri Investasi. Mau saya katakan bahwa tidak langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden ini atau usulan kemudian pemberitahuan kepada DPR ini bukan hal yang serta kemudian terjadi, tetapi kan di kantor, baik di kantor staf Presiden, kemudian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, itu juga akan melakukan kajian karena kami juga melakukan mengundang kemudian bicarakan dengan para cerdik pandai untuk bisa melihat apa yang menjadi keinginan daripada Presiden. Makanya di kantor staf Presiden oleh Jenderal Muldoko, kantor itu kan menjadi the bottlenecking atau delivery unit, sehingga strategis langkah-langkah dan program-program strategis dari Bapak Presiden itu semua ditekel di kantor staf Presiden di bawah kepemimpinan Pak Muldoko, dan alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Saya harus break dulu ya, Bang Abalin, Mbak Lini, juga Bang Adi Praitno. Usai jeda saya akan ke Bang Adi Praitno terlebih dahulu untuk bagaimana Anda membaca, Bang Adi Praitno, soal reshuffle menteri ini. Apakah ini kemudian bisa menjadi momentum untuk perombakan di pos kementerian yang lain, atau memang hanya ada di dua fokus saja begitu? Karena kan ya seperti biasa, sudah mulai ada desakan dari sejumlah kalangan bahwa copot menteri yang ini, yang itu, yang ini begitu ya. Nah, apakah itu kemudian juga menjadi pertimbangan oleh Presiden? Bagaimana Anda membaca soal reshuffle menteri ini? Kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, dari bacaan Anda, bagaimana Anda melihat soal reshuffle menteri ini, Bang? Apakah ini kemudian akan fokus di, katakanlah, dua menteri saja atau dua kementerian saja yang berubah dan juga bertambah, atau kemudian ini bisa merembet kemudian ke pos-pos kementerian yang lain seperti yang kemudian juga sudah mulai banyak disampaikan oleh, bahkan oleh teman-teman relawan dari Pak Presiden sendiri? Kalau saya membacanya dari jauh, ada dua kemungkinan, Reinhardt. Pertama, yang pasti reshuffle itu persis apa yang sudah disampaikan oleh Bang Abalin, akan ada kementerian baru gitu ya, Dikbud sama Ristek. Nah, yang orang bertanya itu apakah menterinya tetap Nadiem Makarim atau yang lain. Kan ini ramai dibicarakan gitu ya. Yang kedua tentang Menteri Investasi, apakah itu otomatikly Kepala BKPM atau Bambang Brojo yang relatif juga punya nominasi untuk menjadi menteri ini, mengingat basicnya sebagai ekonom, kemudian guru besar, pengalaman internasionalnya juga cukup bagus. Dua hal juga ini menjadi teka-teki tentang orang siapa yang menempati postur dan portofolio kementerian baru ini. Dalam konteks inilah kemudian reshuffle itu menjadi ramai dibicarakan. Ada kemungkinan yang kedua tentang reshuffle itu, satu, mengganti sejumlah menteri yang memang belakangan ramai minta diganti gitu ya oleh publik kepada Presiden, atau ada kemungkinan lain terkait dengan masuknya partai koalisi baru dalam pemerintahan Jokowi, yaitu PAN. Karena dalam banyak hal, seminggu dua minggu ini PAN kemudian diisukan, diwacanakan akan menjadi bagian dari sparring partner koalisinya Pak Jokowi, masuk kabinet kerja jilid kedua. Tinggal bagaimana kita melihat nanti portofolionya itu. Tapi kalau bicara kesempatan, tentu saja reshuffle jilid kedua ini adalah momentum bagi Pak Jokowi untuk meningkatkan kinerja menterinya yang sejauh ini memang tidak bisa terlampau diharapkan. Parameternya ada dua, apakah Jokowi menggunakan parameter publik, sudah begitu banyak nama-nama menteri daftarnya, siapa saja yang layak dievaluasi ataupun tidak, mana menteri yang rapotnya merah, kuning, dan hijau. Kalau menggunakan parameter ini, minimal rilis survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, itu sudah banyak, tinggal bagaimana Pak Jokowi ini mau mengeksekusi persoalan ini. Tapi kan persoalan reshuffle tidak melulu terkait dengan bagaimana desakan publik, tapi sangat menyangkut bagaimana privilege, hak subjektif seorang presiden yang kemudian saya kira punya referensi politik tersendiri sebenarnya dalam melakukan reshuffle. Terlepas dari ruang gelap siapa yang reshuffle, siapa yang diganti gitu. Saya cuma mencatat ada tiga hal yang sepertinya haram hukumnya di reshuffle. Misalnya apa, Bang Adi? Haram hukumnya di reshuffle itu adalah mereka yang saat ini ketua umum partai politik. Kalau itu dilakukan, ini adalah titik awal bencana politik dua koalisi itu. Yang kedua,
adalah gitu ya menteri yang kemudian dianggap sebagai tangan kanan ketua umum partai politik. Jadi kader-kader partai yang ditaruh di kabinet saat ini, bagi saya itu haram hukumnya juga disentuh. Tentu dengan alasan stabilitas, keamanan, dan politik. Kecuali kader partai itu diganti, diberikan kepada partai yang bersangkutan, ataupun sebatas dirotasi di pos kementerian yang lain. Yang ketiga, saya melihat itu adalah haram hukumnya di reshuffle, adalah mereka menteri yang cukup diandalkan betul oleh Pak Jokowi seperti Menteri Infrastruktur. Itu sepertinya tidak tersentuh. Di luar itu, kemungkinan akan dilakukan reshuffle cukup terbuka. Sekali lagi, bulan Ramadan itu bagi umat Islam adalah bulan yang penuh berkat dan rahmah, yang mestinya dijadikan momentum kepada Presiden untuk melakukan pergantian itu. Kalau ngomong-ngomong orang-orang di dalam internal pemerintah saat ini, Reinhard. Pak Ngabalin ini masuk nominasi menteri mestinya. Jam terbang, kapasitas, loyalitas, dan ngerti betul suasana hati Pak Presiden. Jadi Pak Ngabalin ini bukan hanya terus menjadi jubir gitu ya. Saya kira tinggal menunggu takdir Tuhan saja sebenarnya Pak Ngabalin ini. Dilantik menjadi salah satu menteri yang cukup diandalkan. Saya begitu sih melihatnya sebenarnya, Reinhard. Sebelum saya kembali dia untuk menanggapi juga, saya ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, gimana tanggapan Bang? Parameternya apa Bang kalau kemudian oleh Presiden, jangan-jangan parameter politik saja lagi-lagi, bukan kemudian apa yang menjadi pertimbangan publik, karena kan desakan juga banyak, bahkan dari relawan-relawan Pak Jokowi sendiri untuk mengganti sejumlah nama-nama, sudah diurutkan itu Bang Ngabalin. Ya, hampir di semua kesempatan saya tidak membahas dan membicarakan mengenai masalah pergantian menteri atau reshuffle, karena Perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 17 ayat 2 itu kewenangan dan hak prerogatif Bapak Presiden. Saya tidak punya kapasitas dan tidak cukup bernyali untuk masuk dalam bahasan mengenai reshuffle dan pergantian menteri. Tetapi yang saya mau bilang kepada Reinhard, kemudian kepada publik, Mas Adi dan Mbak Lydia dan para pemirsa, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, saya meyakini bahwa insya Allah Presiden akan melantik 2 menteri dengan nomenklatur yang telah berubah itu, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan yang satu itu adalah Menteri Investasi. Itu saya memastikan itu, bahwa kalau nanti Bapak Presiden kemudian melihat ada kemungkinan terjadi pergeseran ke sana antara satu dengan yang lain, atau ada muka-muka baru atau diganti yang lain, tentu saja Bapak Presiden punya kewenangan dan itu mutlak bagi seorang kepala negara, perintah undang-undang Dasar tahun 1900. Supaya apa? Supaya saya tahu jalur mana yang saya harus bisa memberikan keterangan kepada publik dengan ruang bidang yang ditugaskan dalam kantor staf Presiden sebagai juru bicara, kemudian yang membidangi masalah komunikasi politik dan diseminasi informasi. Saya pun ingin mengatakan bahwa tentu saja soal waktu, siapa, kemudian tempat, kapan, hari apa, itu adalah semua menjadi kewenangan dan waktu yang ditentukan berdasarkan kesiapan Bapak Presiden. Baik, Bang Ngabalin, bicara soal waktu, kita tahu Bang Ngabalin waktunya tidak terbatas pada malam hari, tapi sebelum pamit Bang Ngabalin, saya coba ke Mbak Lydia dulu, Bang Ngabalin, sedikit saja untuk kemudian menanggapi Mbak Lydia. Tadi kan Mbak Lydia sempat menyoroti kalau kemudian Dikbud dan Ristek dijadikan satu, Menteri Nadiem akan bebannya tambah berat. Apakah memang menurut Anda pos itu juga perlu diganti? Bagaimana PKS melihat soal utak-atik Menteri Jokowi ini, yang mana yang pas, mana yang tidak gitu? Kalau soal orangnya itu terserah Presiden ya, karena itu hak prerogatif Presiden. Tapi persoalan yang besar bagi kita adalah Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu ada, selesai dan sudah diundangkan sebelum Pak Jokowi dilantik menjadi Presiden di periode keduanya. Artinya sebetulnya nomenklatur itu harusnya sudah terfikirkan sejak awal, bukan sekedar memisahkan diktinya dikembalikan ke Dikbud, Risteknya ditinggalkan bersama BRIN. Harusnya itu sudah terdesain sejak awal, sehingga tidak di tengah-tengah seperti sekarang. Kalau tadi dikatakan bahwa ini kan urusan teknis, yang mana yang lebih penting untuk negara, itu menarik cost yang lebih besar, kemudian sistemnya bukan mudah untuk administrasi, karena kami sudah membuktikan ketika menggabungkan dengan kebudayaan itu bukan persoalan yang mudah. Kedua, kita bicara soal investasi juga. Investasi kita perlu memastikan bahwa kalau itu menjadi kementerian, dari BKPM menjadi kementerian, dia akan menjadi lebih besar strukturnya dan lebih berat. Artinya itu memerlukan cost juga yang lebih besar. Harus dipastikan bahwa kementerian yang ditunjuk oleh Pak Jokowi ini nanti yang sudah
laporkan kan memang ada 2 yang karena ada perubahan nama. Yang lainnya kan terserah presiden kan, karena tidak ada perubahan nama kementeriannya. Maka nanti harus dipastikan pembagian tugasnya dan kemudian kontrolnya cukup ketat terhadap lembaga pengelola investasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi betul-betul harus ada ukuran-ukuran yang investasi yang memang sangat efektif dan kemudian efisien ya di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kan targetnya kita bisa memperbesar impor kita bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, terserapnya tenaga kerja kita secara signifikan, dan kemudian ada proses transfer teknologi dan lain sebagainya. Itu jadi bagian yang harus menjadi PR besar dari kementerian yang nanti akan dibentuk terkait dengan investasi. Lagi-lagi kalau orangnya siapa itu memang jadi kewenangan presiden. Cuma kami melihat dengan beban yang sekarang, bagi Mas Nadiem kalau harus ditambah lagi dengan riset dan teknologi kelihatannya sangat berat buat beliau gitu. Baik, Bang Abalin terakhir sebelum menutup, Bang Abalin sekaligus juga nanti pamitan, bocoran Bang, apakah ada informasi kemudian menteri-menteri ini apakah kemudian memang hanya melantik saja atau misalnya BKPM kemudian juga tetap dijabat oleh kepala BKPM yang sama menjadi menteri investasi atau kemudian Kemendikbud Ristek juga dijabat oleh orang yang sama misalnya Nadiem Makarim. Apa Bang bocoran yang mungkin bisa Bang Abalin sampaikan kepada masyarakat? Ada 2 hal. Yang pertama bagi presiden, posisi Mas Nadiem maupun posisi Pak Bahlil Lahadalia maupun Mas Bambang Brojonegoro adalah orang-orang yang sudah presiden tahu kapasitas dan kapabilitasnya. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa untuk bisa mengevaluasi itu tentu ya kita sepakat bahwa itu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Tapi bahwa untuk melantik kembali juga itu bukan hal yang sulit bagi Bapak Presiden tentu. Tapi kalau nanti Presiden juga melihat orang lain yang untuk bisa harus duduk di situ, saya kira lagi-lagi itu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Tetapi kalau kita lihat dari kinerja yang dilakukan oleh 2 menteri milenial yang dahsyat ini, kemudian Mas Bambang juga, saya punya keyakinan kuat bahwa ini juga akan dilantik kembali aja. Oke, baik. Kita akan lihat apakah keyakinan Bang Abalin juga akan sama dengan faktanya karena kita masih menunggu kapan kemudian reshuffle itu akan dilakukan. Bang Abalin terima kasih karena Bang Abalin harus pamit duluan ini Bang Adi Praitno dan juga Mbak Lydia. Terima kasih. Saya lanjutkan. Baik. Waalaikumsalam. Saya akan lanjutkan dialognya bersama dengan Mbak Lydia dan juga Bang Adi Praitno. Kami harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan lanjutkan dialog soal menanti reshuffle Menteri Jokowi tetap di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan bersama dengan Mbak Lydia dan juga Bang Adi Praitno. Saya kembali ke Mbak Lydia lagi. Mbak Lydia, tadi kan Anda menyoroti juga soal kemudian peleburan Ristek dan Dikbud, kemudian ada pembentukan Kementerian Investasi juga tadi menyoroti soal ini kan prosesnya butuh memakan waktu ya. Apa yang dikhawatirkan atau apakah kemudian peleburan dan juga perombakan ini menurut Anda memang tidak akan berjalan efektif? Setidaknya mengambil pengalaman yang lalu itu sudah mengambil 6 bulan sendiri. Sementara ini kan masa kerjanya sampai 2024, nanti pasti sudah akan sibuk dengan pemilu dan lain sebagainya. Katakanlah baru paling sudah sampai di akhir 2023 lah ya. Jadi kira-kira cuma 2 tahun. Nanti khawatirnya nggak akan tercapai itu target-target. Sementara bebannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya kan juga cukup berat. Kita mau meningkatkan kualitas, kita mau meneruskan rata-rata lama bersekolah, memastikan pendidikan vokasi berjalan dengan lancar, bagaimana pendidikan tinggi bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang mumpuni, yang bisa menciptakan lapangan kerja baru dan lain sebagainya. Itu bukan perkara yang mudah. Nah, sementara ketika kemudian bergabung Kemristek, ini yang akan difokuskan kemana? Apakah kemudian ini akan memfokuskan kepada riset-riset yang berbasis perguruan tinggi misalnya, terus kemudian bagaimana pengembangannya, apakah nanti akan menjadi bagian dari seperti yang direncanakan dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa akan diarahkan riset strategis itu oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Karena kan kita sudah sejak 2019 punya dana abadi riset, yang itu akan dimanfaatkannya untuk apa? Apakah juga kita nanti akan memberikan dorongan yang lebih besar kepada perguruan tinggi selain pada lembaga-lembaga riset yang ada. Jadi PR yang sangat banyak yang rasanya mungkin akan sulit untuk terselesaikan di dalam 2 tahun terakhir ini. Demikian juga terkait dengan investasi, dorongan kita agar kemudian menciptakan lapangan kerja baru, memastikan bahwa
privilege itu bukan hanya pada investor jumbo yang besar-besar yang kemudian digarap oleh LPI, Lembaga Pengelola Investasi atau IAI itu. Nah, tetapi juga harus dilihat bahwa ada investor menengah, ada investor yang kecil, katakanlah dibandingkan dengan yang jumbo-jumbo itu. Perlakuannya juga kan tetap harus adil dan bagaimana kemudian itu memberikan manfaat yang sangat besar kepada negara kita ya. Intinya kita bukan sekedar kemudian berharap investasi datang, tetapi tidak seimbang dengan hasil yang diberikan manfaatnya gitu untuk masyarakat Indonesia. Itu kontrol itu kan menjadi harus sangat ketat ya. Dan kalau kemudian dari badan menjadi kementerian, ini bisa diprediksi bahwa anggaran ini juga akan membengkak, akan membesar. Belum lagi penetapan strukturnya kan ini tidak sekedar mengubah, memindahkan sebuah LPNK, lembaga pemerintahan non kementerian seperti BKPM, terus kemudian pindah jadi kementerian, nggak aja langsung pluk itu diubah begitu kan nggak bisa juga. Pasti ada aturan-aturannya, SOP-SOP-nya dan lain sebagainya harus terus-menerus kita perhatikan berkaitan dengan itu. Mbak Ledia, ini yang jadi catatan besar kami bahwa karena ini berubah kan, ini yang berubah nomenklatur kementeriannya, maka harus dilakukan persetujuan dengan DPR. Tapi kita juga belum tahu apakah nanti betul-betul sebagaimana ya Bang Ali Ngabalin tadi sampaikan bahwa akan ada perubahan-perubahan di kementerian lain itu ininya presiden ya, hak prerogatif presiden. Hanya yang lebih penting dan menarik itu tadi yang disebutin Mas Adi tadi. Apakah kemudian haram-haram yang disebutkan tadi itu akan berubah atau enggak gitu. Terus kemudian apakah yang haram-haram itu bermakna tidak boleh dievaluasi? Kan sebenarnya itu hak prerogatif presiden juga. Tinggal bagaimana kemudian membangun komunikasi politik dengan partai-partai koalisinya. Itu yang juga menjadi hal yang kita juga ingin tahu ke depannya seperti apa. Ya, menarik. Bang Adi Prayitno, ini kan waktunya sekedar 2 tahun lagi ya. Kalau tadi Mbak Ledia menyoroti ya, waktunya aja sudah mepet kira-kira gitu ya. Buat apa sebetulnya kemudian jadi ada reshuffle? Anda melihat itu apakah pertimbangan waktu juga harusnya menjadi pertimbangan yang dijadikan acuan utama untuk kemudian melakukan mengutak-atik atau mereshuffle ini? Ya, kalau saya melihat pemerintah sepertinya kebingungan bagaimana melakukan manuver di tengah pandemi yang kemudian sebenarnya dalam banyak hal membatasi ruang gerak dan manuver pemerintah. Kenapa kemudian Ristek dikawinkan kembali dengan Kemendikbud? Ini dianggap sebagai 2 kementerian yang bisa dijalankan seiring seirama, dikembalikan kepada hitohnya seperti 2014 yang lalu. Padahal dulu kan ini sempat dipisah dengan harapan riset dan inovasi menjadi satu backbone negara ini yang bisa melahirkan banyak temuan-temuan yang terkait dalam bidang ilmu pengetahuan, pertanian misalnya, ataupun di bidang perdagangan dan yang lainnya. Tapi sepertinya tidak terlampau bisa diharapkan di tengah pandemi, maka dipaksa nih dikawinkan kembali. Kan pertanyaannya adalah siapa menterinya? Kalau berharap kepada Pak Nadiem dengan kondisi menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Ristek seperti sekarang ini, agak berat Reinhardt. Ini aja belum bergabung dengan Ristek, kan Nadiem sudah menjadi bulan-bulanan, babak belur dikritik oleh publik. Sudah banyak profesor dan guru besar yang meminta Pak Jokowi untuk mencopot Nadiem. Ini ditambah dengan Ristek. Disitulah kemudian muncul sebaiknya kalau ini dikawinkan kembali Ristek dan pendidikan, maka butuh sosok menteri baru yang relatif punya aura intelektualitas yang cukup luar biasa. Minimal dia profesor, lulus luar negeri dan juga punya jaringan internasional. Maka muncul nama-nama misalnya seperti sosok Profesor Abdul Mukti. Selain bagian dari akomodasi politik dari teman-teman Muhammadiyah, sosok ini kan cukup layak, guru besar dan seterusnya. Yang kedua misalnya soal Menteri Investasi. Ada kesan juga seakan-akan investasi dan inovasi untuk konteks saat ini dinilai nggak penting. Yang lebih penting adalah investasi. Makanya kemudian ini sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka dimunculkanlah kementerian baru namanya investasi, karena ke depan di sisa pemerintahan Pak Jokowi yang cukup terbatas ini adalah legasi yang di bidang ekonomi yang harus kemudian bisa ditinggalkan. Ini yang sepertinya ingin dikejar ke depan. Kalau babak pertama, periode pertama Jokowi itu ingin meninggalkan infrastruktur sebagai warisan, maka periode kedua sepertinya akan menjadikan ekonomi sebagai warisan yang bisa diingat oleh publik. Tentu dimulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka turunannya adalah Kementerian Investasi yang belakangan ini juga akan kita lihat bersama segera dilantik. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah, kalau BKPM ini dilebur dan automatically menjadi Menteri Investasi, siapa menterinya? Kalau menterinya Bambang Brojonegoro, kira-kira begitu berarti Pak Dahlir ini harus dicarikan pos ke yang lain. Kalau menterinya itu adalah Bahlil,
berarti secara tidak langsung Bambang Brojo ini sudah tidak lagi menjadi menteri. Disitulah kemudian konteks reshuffle itu relatif mengkristal dan ada momentumnya yang bisa dibaca. Tapi yang paling penting kalau kita melihat diskusi publik seminggu 2 minggu ini, ada aura sepertinya PAN juga relatif sangat terbuka untuk menjadi bagian dari partner koalisi pemerintah di rencana reshuffle jilid kedua ini, Reinhard. Nah, itulah yang kita tunggu. Tanda-tanda alam, tanda-tanda Ramadan, apakah akan menjadi berkah baik pemerintah ini ataupun bagi PAN. Kan itu yang sebenarnya. Kalau soal evaluasi menteri yang lain, ya memang itu urusan presiden. Selalu urusan presiden. Tapi ingat, presiden pasti punya teman untuk berdiskusi. Teman bicara. Siapa mereka? Adalah ketua umum partai politik yang saat ini jadi menteri. Ataupun mereka yang tidak jadi menteri. Yang kedua tentu saja adalah menteri-menteri yang memang sejak awal cukup diandalkan oleh presiden. Aku yakin mereka sudah tahu siapa yang harus diganti dan siapa yang harus bertahan. Cuman mereka ini nggak mau ngasih bocoran. Itu aja masalahnya, Reinhard. Iya. Bang, itu yang disebut dengan kura-kura dalam perahu itu. Termasuk Mang Ngabalin, saya cukup yakin dia sudah tahu bagaimana dengan desain dan skenario. Isu reshuffle jilid kedua ini. Cuman pelit aja nggak mau berbagi informasi ke kita itu. Tidak mau mendahului mungkin Bang Adip. Tapi begini Bang, setiap ada momen atau isu reshuffle, ini kok kita melihat cukup besar antusiasme sejumlah kalangan ya. Bahkan sampai sudah merilis nama-nama yang harus diganti, sebaiknya menteri yang A, yang B, yang C, 5 yang harus diganti misalnya begitu. Bahkan relawan-relawan Pak Jokowi pun ikut bicara. Apa sih yang Anda lihat Bang Adi Praitno ketika muncul isu reshuffle, tapi di saat yang sama justru muncul juga kemudian banyak keinginan yang tidak hanya fokus di 2 kementerian ini saja, tapi bahkan ke pos-pos yang lain gitu Bang. Ya inilah efek dari Jokowi yang selalu dinilai sebagai bagian dari representasi rakyat. Jadi Jokowi ini bukan hanya milik partai politik dan bukan hanya milik relawan. Jokowi sudah dinilai sebagai bagian dari suara publik secara umum. Maka ketika sudah 1 tahun, 1,5 tahun Jokowi jadi presiden, semua pihak publik merasa bertanggung jawab mengingatkan kembali kepada presiden bahwa ada menterinya yang memang layak untuk diganti atau tidak. Baik melalui statement-statement politik ataupun rilis survei yang sebenarnya secara tidak langsung itu adalah membantu kinerja pemerintah. Survei opini publik itu adalah suasana batin masyarakat secara umum, Reinhard. Makanya itu yang saya sebut bahwa sebelum tahun pertama Jokowi genap jadi presiden, sudah banyak yang menginginkan list daftar menteri yang layak dipertahankan atau tidak. Kan problemnya nyaris tak satu pun yang disentuh. Cuman menteri kesehatan, yang lainnya tidak. Makanya di periode rencana reshuffle jilid kedua ini, publik juga berharap nama-nama menteri yang dinilai rapotnya merah memang untuk diganti. Sekali lagi untuk membantu Jokowi untuk meninggalkan satu legasi yang cukup positif di pemerintahannya yang kedua begini. Sudah tidak ada alasan lagi bagi Jokowi mempertahankan menteri-menteri yang memang sudah tidak bisa diharapkan kinerjanya. Ingat, di masa pandemi semacam ini, hampir semua menteri, termasuk Jokowi, itu mati gaya. Nggak bisa ngapa-ngapain, ruang geraknya terbatas. Karenanya, segala kemungkinan, sekalipun kecil, harus dipaksakan untuk melakukan pergantian. Sekali lagi, carilah menteri yang bisa melakukan akselerasi di tengah keterbatasan. Saya cukup mengapresiasi misalnya Menteri Kesehatan dengan bergerak cepat misalnya soal vaksinasi yang terjadi massal di mana-mana. Orang banyak sekali anti vaksin. Survei saya bulan Desember 2020, hampir 64% masyarakat anti vaksin. Tapi ketika Februari kita coba untuk lakukan survei, sudah tinggal 34% masyarakat yang anti vaksin. Artinya apa? Secara perlahan Menteri Kesehatan ini bekerja, bermanuver, minimal melakukan vaksinasi yang dalam banyak hal sudah mulai diterima oleh banyak orang. Nah, Pak Jokowi sepertinya di isu reshuffle yang kedua ini perlu tuh cari menteri yang memang manajerialnya bagus, punya manuver dan punya komitmen yang tinggi untuk membantu presiden di sisa waktu yang kurang lebih 3 tahun. Jangan lagi memberikan karpet merah kepada menteri yang sebenarnya asik sendiri dengan dunianya sebagai upaya jalan panjang menuju 2024. Ada kok kelihatan menteri-menteri yang memang agak genit gitu. Selain dia menjabat menteri, juga cari-cari celah supaya disebut terus sebagai calon presiden di 2024. Ini bahaya sebenarnya bagi Pak Jokowi sendiri. Pasti tidak fokus. Karena pikirannya akan terbelah kemana-mana. Itu sih sebenarnya catatan-catatan singkat. Dan jangan pernah mengatakan bahwa reshuffle itu urusan presiden. Iya, itu on paper. Tapi ingat, presiden itu dalam banyak hal
pasti banyak teman diskusinya, Ya. terutama partai-partai koalisi, ada di KSP dan menteri-menteri yang selama ini menatap politik bersama dari awal bersama Jokowi. Oke. Jadi kalau semua orang yang ada di lingkaran Jokowi selalu mengatakan tidak tahu hak prerogatif presiden, itu pelit aja mau ngasih info ke kita. Menarik, Bang Adi Praitno. Saya ke Mbak Ledia. Mbak Ledia, ini kan di luar ada kemungkinan mungkin pos kementerian yang lain ya, tapi paling tidak di dua ini, pos kementerian Dikbud dan Ristek, kemudian juga investasi. Tadi kalau Bang Adi Praitno juga menyoroti soal Dikbud dan Ristek. Nadiem Makarim selama ini juga sudah menjadi bulan-bulanan begitu kira-kira, dan agak berat. Apakah Anda melihat juga sebagai politisi partai yang ada di luar pemerintah, sebagai anggota DPR, apakah Anda melihat juga bahwa ada beban yang berat itu yang akan dipikul oleh Nadiem Makarim kalau kemudian digabung, dan apakah memang itu perlu diganti akhirnya, Mbak Ledia? Kalau saya lihat gini, ini sebuah konsep yang akhirnya harus diluruskan kembali di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, artinya karena risetnya ini adalah riset-riset yang di perguruan tinggi yang biasanya itu dilakukan riset dasar, bukan riset lanjutan. Sementara kita memerlukan riset pada tahapan berikutnya yang sampai pada tahapan inovasi. Dan itu harusnya diperhatikan betul oleh juga Badan Riset Inovasi Nasional. Problem berikutnya adalah apakah ini nanti kemudian bisa bersambung dengan apa yang dimaksudkan. Karena yang didorongkan selama ini adalah bagaimana mengembangkan vokasi, bukan di riset dan inovasi yang lebih berkembang, yang lebih mendalam ya. Jadi pada vokasi sesuatu yang bisa langsung dipraktekkan, yang bisa langsung dipergunakan, bukan pada riset-riset mendasar maupun riset lanjutan. Jadi nanti harus dipastikan bahwa kalaupun misalnya masih Mas Nadiem, maka beliau harus banyak komunikasi sama orang-orang ahli pendidikan dan yang paham betul tentang riset ini sendiri, sehingga nanti akan bersambung. Kalau enggak nanti akhirnya terasing-asing sendiri-sendiri jalannya, nggak nyambung sama sekali. Padahal itu menjadi satu hal penting. Nah, Reinhardt, yang juga penting menurut saya adalah bahwa kita perlu memastikan kepala Badan Riset dan Inovasi Nasionalnya itu harus orang yang juga memahami riset, karena amanat dari Undang-Undang 11 tahun 2019 itu adalah bagaimana mereka bisa mengarahkan riset strategis yang sesuai dengan target kita untuk berapa puluh tahun ke depan, sehingga kemudian riset itu bisa jadi multi years yang akan memberikan manfaat besar, terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang tidak membuat Indonesia ketinggalan, sesuai dengan kebutuhan Indonesia, dan itu yang menjadi target kita ke depannya. Itu jadi bagian yang penting ya, oleh kita untuk terus bisa menjaga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, berkaitan dengan tugas-tugas lain, itu squad-nya harus sangat kuat memang. Squad-nya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan siapapun itu nanti memahami betul soal persoalan-persoalan pendidikan yang ada, kemudian juga bagaimana link and match-nya dengan dunia kerja, meskipun tujuan pendidikan nasional bukan membuat orang jadi bisa kerja ya, tapi setidaknya dia bisa membuka lapangan pekerjaan, dan kemudian bagaimana riset mendalam sehingga bisa meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Kemudian jika pun nanti ada investasi yang digembar-gemborkan dari asing, harus dipastikan dia harus ada transfer ilmu pengetahuan. Ya, transfer teknologinya harus berjalan dengan baik, sehingga kemudian itu bisa menjadi isu yang utama di kita, dan kemudian kita bisa menguasai hilirisasinya. Oke, menarik Mbak Ledia dan juga Bang Adi Praitno diskusinya. Mari kita akan lihat apakah parameter apa yang akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam merombak atau mungkin merotasi para pembantunya di reshuffle yang kedua ini pada periode kedua Presiden Jokowi. Kita kawal bersama. Terima kasih banyak Mbak Ledia, Hanifah sudah berbagi perspektif. Bang Adi Praitno, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa kembali. Salam sehat selalu Mbak Ledia juga Bang Adi Praitno. Terima kasih. Selamat malam, Reinhardt. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ledia. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.